Itu yang terpenting dari hidroponik. Hidroponik hanya salah satu cara saja. Bisa nanam pakai hidroponik, pakai polybag, itu banyak cara. Tapi yang sekarang ketika kita tidak punya lahan seperti di perumahan kayak gini, pengen nanam, lahan tidak ada, hidroponik itu memang solusinya. Solusi yang tepat dengan hidroponik di daerah perkotaan. Kalau di desa lahan banyak. Tapi sekarang teman-teman saya yang sudah ada di kota-kota besar sudah banyak yang berinvest di hidroponik, malah beralih ke pedesaan, ke buka lahan yang baru. Nah itu sebenarnya poin di hidroponik. Bukan masalah gaya-gayaan harus hidroponik, tidak. Tapi paling tidak kita menanam sayuran sehat untuk keluarga kita, baik suami, istri ataupun anak kita. Itu poinnya. Baik, mungkin nanti materi tidak akan terlalu banyak, lebih banyak yang saya skip. Apa hidroponik? Menanam tanaman yang tidak memakai media tanah sebagai pertumbuhan tanamannya. Nah, kemarin Mbaknya juga bilang di rumah sudah di PKK sudah ada mas. Oh sudah, lebih gampang. Jadi ini salah satu bisa dilihat ibu-ibu yang ada di depan ini, pipa ini, salah satu rangka atau instalasi hidroponik. Salah satu contoh. Kalau saya dari instalasinya ini namanya DFT. Nanti ada saya jelaskan. DFT dengan 4 trap ini model frame setengah A. Bisa jadi di sampingnya lagi dikasih jadi frame A. Kalau masalah instalasi ini saya anggap sebagai rumah. Rumah model apapun, kalau buat rumahnya nyaman, maka tanaman juga akan nyaman. Itu buktinya. Mau model apa, sesuaikan dengan lahan yang ada. Mas saya punya lahan sempit segini 1 meter 1 meter, ya sudah, jangan memaksakan buat seperti ini. Sama dengan bangun rumah. Rumah kita cuma 7 kali 6 atau 9 kali 6, ya jangan dipaksakan. Bangun rumah yang minta luas, sesuaikan. Yang penting instalasi atau rumah kita, rumah tanaman ini nyaman. Itu yang penting. Jadi yang kita pakai di sini tidak ada kata-kata tanah. Saya ingat pertama kali nanam, karena saya 2016 nanam itu di atap. Di rumah saya di atap, di atas lantai atas. Tetangga nanya, "Bu, tak lempung ibu tanah ke atas?" Ya saya cuma ketawa, itu nggak pakai tanah mas. Nggak percaya, hanya naik. Itu tetangga saya. Kebetulan dari jalan raya itu kelihatan. Naik ke atas itu tak benar loh. Sekarang yang apa? Ya ini cukup air, tidak ada media tanamnya. Karena kok yang di tanah usaha apa lawan dari dulu ke atas. Tak pokok ini boleh. Nah itu. Jadi adalah secara singkat memakai air ditambahkan dengan nutrisi dengan metode mempermudah dan mengendalikan hama. Ini poinnya untuk di hidroponik. Nah, tanaman apa saja yang ditanam secara hidroponik? Secara umum, semua jenis sayuran itu bisa ditanam secara hidroponik. Oh, gitu Pak. Semua sayur daun, sawi, bayam, selada, dan kangkung itu bisa ditanam secara hidroponik. Sayur buah, tomat, cabai, timun itu juga bisa. Untuk buah, melon, untuk tanaman hias bisa anggrek atau jenis bunga-bunga. Yang masih jarang di Sumeneb atau Madura bahkan itu yang tanaman hias. Tapi kalau di Jogja, bahkan di Bandung saya sudah pernah datang sendiri, teman saya sudah sudah memproduksi tanaman hias dengan secara hidroponik. Nah ini beberapa kelebihan hidroponik. Cek. Tanaman lebih tahan lama, tanaman lebih cepat pertumbuhan, tanaman lebih cepat pertumbuhan seperti ini. Mohon maaf, mungkin tapi ini cuma sini semua ya. Takutnya karena setahu saya di sini kan daerah pedesaan. Mungkin ada yang tahu kangkung itu panen kalau di tanah itu berapa? Kalau tanam kangkung di desa itu? Udah tahu ya? Oke. Gini, tanaman lebih cepat pertumbuhannya. Memang sudah saya pernah bukan membandingkan, sudah pernah nanya ke orang petani. Kangkung kalau ditanam di tanah atau di sawah yang memang ditanam itu kurang lebih 30 hari bahkan lebih. Tapi kalau di hidroponik kangkung bisa dipanen itu 2 minggu. Itu lebih cepat.
Sawi pun, kalau sawi saya pernah dulu waktu masih setelah lulus kuliah sempat nanam bersama teman-teman itu 2 bulan baru bisa panen. Sedangkan di hidroponik paling lama itu 30 hari sudah bisa panen. Jadi memang secara kelebihan itu lebih cepat pertumbuhannya. Pemupukan yang digunakan lebih efektif. Tanaman memberikan hasil yang kontinu dan lebih mudah dalam perawatan. Jadi intinya gini, kalau hidroponik tidak mengenal musim, kapanpun kita mau nanam itu bisa. Kadang-kadang kan kalau nggak musim hujan nggak bisa, kalau kemarau nggak bisa. Tapi kalau hidroponik itu tidak mengenal musim, kapanpun kita mau nanam itu bisa. Dirotasi pun juga bisa. Contoh, kalau sekarang kita nanam sawi misalkan, setelah panen sawi kita pengen kangkung, kita terus dirotasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti misalkan ibu-ibu pengen di rumahnya ada hidroponik dan ya memang betul ingin mengkonsumsi sayuran sehat, nanti bisa buat kecil-kecilan. Saya ingin mas bisa nggak hari ini saya panen kangkung, besok panen sawi, besok panen selada, itu bisa. Tinggal bagaimana rotasinya jalan atau tidak. Jangan sampai masa mas bosan mas nanam kangkung terus, kecuali yang kita kangkung bosan, itu jelas. Nanti kembali lagi kita main rotasi. Semai 1 minggu sekali maka bisa akan panen seminggu sekali. Dilakukan di tempat yang luas dan terbatas. Nah itu tadi pilihan solusi untuk lahan yang sempit, hidroponik solusinya. Nah inilah branding hidroponik, sehat, segar, dan bebas pestisida. Ini yang terpenting. Mohon maaf ibu-ibu, ketika kita konsumsi sayuran kita beli di pasar, kita tidak menjamin sehatnya. Yang bahaya sebenarnya bukan sayurnya, tapi pestisidanya yang berbahaya. Karena kita nggak tahu, mohon maaf, sama petani disemprot pestisida atau tidak. Kalaupun dicuci, dia tidak bisa hilang 100%. Tapi kalau kita nanam sendiri, teka ala jubur secara apa? Secara tekstur, tampilan. Tapi kita yakin sayur itu sehat. Kebutuhan, nah ini yang terpenting. Ada 4 kebutuhan untuk hidroponik. Matahari, insya Allah matahari gratis, betul? Betul itu. Air gratis atau beli? Beli dan gratis. Bisa beli, bisa gratis. Murah. Tinggal milih aja. Yang ketiga, oksigen gratis. 4, nutrisi beli. Wajib kalau ini. Sebenarnya kalau nggak beli nggak apa-apa, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Artinya dari 4 poin pokok kebutuhan dasar hidroponik semuanya lebih adalah di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Matahari, air sebagai sumber nanti air bakunya untuk mengalirkan nutrisi, oksigen juga gratis dan nutrisi. Memilih oke. Memulai hidroponik, sistem hidroponik PKK sudah punya 1 poin, sistem hidroponik. Nutrisi, kalau mau memang wajib harus ada nutrisi. Karena di hidroponik menggunakan, gini, ada pertanyaan kalau yang belum ngerti biasanya, masa pakai air bisa tumbuh? Sebenarnya kangkung taruh di air itu akan tumbuh. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kangkung ditaruh di air, airnya ada nutrisinya. Enggak. Angin layar. Itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, media tanam. Saya langsung aja, media tanam di hidroponik itu pakai ini. Ini namanya RW atau rockwool. Gabus juga bisa atau busa itu pilihan kedua jika tidak punya rockwool. Ya, SpongeBob, betul. Itu pilihan. Tapi yang nggak mau repot, petani yang nggak mau repot biasanya pakai ini. Karena ada beberapa kelebihan dari RW ini dibandingkan dengan SpongeBob tadi. Bukan tidak bisa dipakai, bisa. Yang SpongeBob itu kekurangannya adalah daya serap airnya kurang dibandingkan dengan RW. Itu bedanya cuma. Tapi bisa dipakai, bisa, nggak ada masalah. Karena di hidroponik itu
ya santai-santai saja lah. Yang penting tadi matahari, air, oksigen, nutrisi selesai. Selebihnya masalah apakah harus kayak gini? Tidak. Tinggal kreativitas kita. Ya, botol aqua betul. Saya Bu. Saya Bu, pertama kali belajar hidroponik dari yang paling sederhana. Mungkin di kita kan kalau tahlilnya kan dapat rantang. Iya. Rantang siabong lobong. Iya, rantang kan namanya kan. Oh iya. Tempatnya nasi. Dana berkat. Oh iya. Itu kan rantang. Saya belajar dari sana dulu. Berkat. Rantang saya lobong. Keranjangnya, rantangnya itu saya kasih biji kangkung. Di atasnya saya kasih tisu. Kangkung biji saya taruh. Ada 2 rantang. Rantang saya lobong dan rantang saya tak lobong. Saya tak lobong gawe berdena naik untuk inklusinya. Saya taruh di tempat itu. Saya ingat waktu itu punya 3. Saya taruh di tembok atas. Setelah berhasil, ya biasa ya namanya tetangga biasa lihat-lihat pengen tahu apa kok bisa ya sudah. Dari rantang saya naik tingkat lagi pakai styrofoam anggur, box anggur atau box buah. Masih nggak punya modal saya pada saat itu belajar. Box buah, entar ke toko buah kan itu beli buah, padahal berak minta box buahnya. Itu kan biasanya gratis. Kalau box buah itu tinggal diambil aja. Dibuat pakai box buah. Ininya pakai apa? Saya lubangi, saya bakar, pakai kawat, pakai apa ini? Gelas aqua sebagai netpotnya bahasanya. Lanjut naik lagi saya punya pipa. Ini masih bagus Bu. Saya duduk pipa 1 ini dibagi 2. Dari minimnya anggaran. Pipa ini kan utuh 2,5 ini kalau nggak salah. Iya. Ini saya bagi 2 Bu, untuk menghemat. Jadi 1 rojor saya bagi 2. Atasnya saya kasih styrofoam sebagai penutupnya. Styrofoam saya lubangi. Terus pakai gelas aqua lagi, makompol gelas aqua. Alhamdulillah ya karena saya juga guru, murid suka ngompol. Sampah-sampah pemulung itu saya bawa. Nah, alhamdulillah saya lanjut sampai 2016 sampai sekarang. Pak Jai, minta tolong ya. Dari 2016 sampai sekarang, alhamdulillah dari yang sederhana di rumah enggak mau dipasang. Dari di awal saya pakai pipa yang separuh, alhamdulillah sekarang instalasinya itu sudah menggunakan instalasi yang dari pabrik, yang sudah memang primadonnya di hidroponik. Kalau sudah pakai itu berarti sudah, ya memang di harganya memang mahal. Alhamdulillah. Nah, media tanam tadi sudah ada, benih. Mana benih saya? Oh ini benih atau bijinya lah, Binis. Apa? Binis. Ya, Bibit. beda. Bibit dengan benih itu beda. Kalau benih itu biji atau seed. Tapi kalau sudah istilah bibit itu sudah tumbuh. Oh iya. Itu beda. Saya baru tahu juga. Sudah Nah, yang lucunya ketika saya nanam kangkung di rumah, kaget bahwa kangkung itu ada bijinya. Belum pernah tahu bijinya kangkung. Padahal di sungai ini banyak. Banyak. Tapi tak berbiji. Bukan tak berbiji, dia masih belum Apa-apa berbunga. sudah Dia diangkat, ya, belum besar dia sudah diangkat. Sudah dipanen Bahkan ya. saya juga baru tahu bunganya apa itu? Kangkung. Kangkung itu putih dan bagus sebenarnya. Cantik. Oh, ada bunganya. Sip. Nah, Ibu nak jadi benih tanaman itu bebas sebenarnya. Ada pertanyaan, apakah ada benih khusus atau ada biji khusus untuk hidroponik? Tidak ada. Biji merek apapun, itu bisa ditanam secara hidroponik. Ya, tidak apa-apa, geser. Terima kasih Mas Aris. sponsor. Oke, ini sistem hidroponik seperti tadi. Nah, yang ada di depan ini, di depan ibu yang miliknya PKK ini, yang disebut dengan DFT, Deep Flow Technique. Sama nggak dengan gambar di depan? Hampir ya. Cuma ini kan kecil. Nah,
Makanya sesuaikan dengan kondisi atau lingkungan yang mau dijadikan lahan untuk hidroponik. Kalau besar ya nggak apa-apa besar, kalau memang sempit sesuaikan. Untuk yang kedua, ini NFT, Nutrient Film Teknik. Ini menggunakan talang, bisa talang kotak atau yang sekarang sudah ada namanya guli trapesium yang sudah jadi. Nah, ini yang sederhana Bu. Cukup sediakan apa ini namanya? Usahakan enggak? Ini apa ini? Bak. Ini murah. Cari styrofoam. Wes ini. Ini namanya biasanya, ya bapak biasa. Itu enggak ada bolong-bolongnya ya? Ini di luar. Sendiri. Oh, yang di atas. Ini pakai tutup styrofoam. Lupa tadi saya nggak bawa. Ini pakai styrofoam, kemudian styrofoamnya yang dilubangi. Bisa pakai botol aqua, bisa pakai airport, bisa. Ini namanya biasanya digunakan untuk petani hidroponik pemula atau starter kit. Kalau pemula biasanya coba yang seperti ini. Betul. Kalau saya sendiri Bu, ketika apalagi ibu-ibu PKK, belum tidak akan langsung menyarankan yang besar-besar karena masih tahap belajar. Kalau memang mau besar, ayo. Tapi kalau masih belajar, jangan dulu yang besar. Karena memang di awal hidroponik investasi biayanya juga cukup besar. Yang di bawah nomor 4 itu rakit apung. Ini rakit apung. Rakit apung yang punya di sini di Sumeneb ada di Kasokan Epon. Nanti saya share di YouTube-nya. Di kemarin ada teman saya yang dari Bangkalan. Dari Sampang, ketua komunitas Sampang main ke Sumeneb, terus ngerekam di hidroponik di Sumeneb, dimasuk ke channel YouTube-nya. Salah satunya yang rakit apung di Pangarangan. Oke, nutrisi hidroponik. Wajib hukumnya kalau bicara hidroponik pasti tidak pernah lepas dari nutrisi. Ini bukan Air. Jamu. bukan jamu, bukan kopi. Jadi nutrisi hidroponik berupa cairan. Kalau misalkan beli online, biasanya masih berupa garam kristal seperti ini. Kalau beli online, karena nggak mungkin. Oh, diraji harus Masih ya kristal, masih berupa garam. Itu berapa, Mas? Kalau ini biasanya saya termasuk yang premium. Kalau ini biasanya saya jual 25. Kalau untuk ibu-ibu saya potong 15. Ada. Nah, nanti itu belakangan. Iya. Nah, Nanti kan belinya tetap kemas. ini nutrisi ABB. Kenapa kalau disebut ABB? Karena memang ada dua nutrisi. A biasanya yang warna kayak gini. B ada yang warna bening, ada yang warna hijau. Itu tergantung dari peraciknya, formulatornya. Itu beda-beda. Namun ini memang harus dipisah. Dia akan bertemu ketika sudah dalam ember ini, di tandon ini. Tapi kalau masih dalam pekatan, jangan coba-coba dicampur. Yang terjadi adalah pengendapan atau ada padatan yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Tapi kalau sudah masuk ke ember, karena persentasenya lebih banyak air, maka tidak akan terjadi pengendapan. Saya dulu nggak percaya, nyoba antara A dengan B saya campur, korbankan, ternyata betul. Saya taruh di botol aqua yang besar, dia ada endapan. Ketika ada endapan, maka nutrisi tidak terserap oleh tumbuhan. Nah, satu lagi, kenapa kok hidroponik itu lebih cepat dan semacamnya? Salah satu unsurnya adalah yang menentukan di nutrisi. Karena di nutrisi ABB itu semua sudah lengkap. Ada sekitar Ada AC, Bu, ada AC. ada sekitar 12 sampai 14. Pas kita abang rasa istri dia. Dia suami Siaga ini Mas Ali. Iya, itu. Penyukses acara. Idaman. Oh, idaman loh. Idaman. Wah, jangan sampai idaman yang lain. Idamannya Mbak Lisa. Nah, kalau idamannya Mbak Lisa, sepakat saya. Lagi, alat yang wajib dimiliki, wajib tanda petik bagi yang sudah besar.
kebunnya sudah besar. Tapi kalau masih yang pakai rantang tadi, pakai yang bak tadi, saran saya janganlah, tidak apa-apa. Karena lebih mahal alatnya daripada baknya. Tapi kalau ini harus. Eman. Sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa. Nutrisi. Nah, alat TDS ini yang pertama yang putih ini untuk mengukur menentukan jumlah mineral yang ada di dalam larutan nutrisi. Jadi nutrisi itu ditakar. Ini kelebihan hidroponik. Gampangannya gini. Makanan yang diberikan ke tanaman itu diukur. Jadi pas porsinya. Jangan sampai masih kecil porsinya dikasih balita misalkan umur 3 tahun lah pas beri kalau kokot. Tidak pas. Bongkok setua. Kebalikannya usia saya pas beri tajin terus. Kita sehat-sehat. Bisa dipahami. Jadi artinya ketika masih kecil berapa nutrisinya kita berikan, agak 1 minggu sekali kita tambahkan nutrisinya sampai masa panen berapa. Itu menggunakan alat ukur TDS. Nah, pH meter di sini untuk menentukan atau mengontrol tingkat keasaman dan kebasahan di tandon ini. Sebenarnya kalau mau lebih dipelajari pH meter ini kenapa harus dibuat standar atau stagnan atau tetap? Karena di angkanya biasanya yang kami ukur adalah 5,5 sampai 6,5. Di angka itu akar mampu menyerap nutrisi. Kelebihan di atas 7 itu biasanya akar tidak mampu menyerap nutrisi. Walaupun kita sudah yakin nutrisinya sudah pas, tapi pH-nya tidak sesuai, maka percuma. Itu fungsi dari 2 alat ini. Nah, ini beberapa contoh tabel. Tabel kebutuhan nutrisi, pH dan ppm untuk jenis sayuran. Namun ini hanya tabel, kadang-kadang di lapangan itu tidak sama, tidak ada masalah. Karena di lapangan ditentukan kondisi lingkungan. Itu yang membedakan. Tapi nggak ada salahnya kita bicara tabel. Beda. Media tanam, oke, ROW tadi. Ada media tanam organik, ada sekam bakar, rajangan pagi, serbuk kayu dan kokopit. Kokopit itu serbuk apa itu? Nyor, kelapa, serbuk nyor yang sudah dihaluskan. Ya rata-rata yang dipakai di hidroponik yang paling umum kebun besar itu biasanya pakai sekam bakar sama kokopit. 2 ini, poin 1 dan poin 4. Ini dipakai biasanya kalau silakan buka di internet. Hidroponik melon, hidroponik tomat biasanya pakai sekam bakar dan kokopit. Kalau buah kalau di kebun besar di hidroponik, beliau tidak pakai ini, tapi pakai irigasi. Tetap hidroponik, dia nggak pakai tanah, tapi pakai sekam bakar dengan kokopit. Sistemnya nggak nyiram seperti kita, Bu. Ada irigasinya, ada instalasinya, tinggal pencet air jalan. Kebutuhan berapa itu sudah dihitung. Itu kalau kebun besar. Kalau di Malang sudah banyak yang kebun-kebun besar hidroponik dengan di Malang, di Jawa Tengah itu sudah banyak. Sebenarnya kita lambat sebenarnya, Bu. Karena memang susah mengubah mindset petani. Itu yang susah. Ini bahkan kalau mau gampang lagi, mohon maaf petani tembakau, saya kasihan sendiri sebenarnya lihat petani tembakau pagi nyiram, siang nyiram. Asal mau modal sedikit, pakai sistem hidroponik atau irigasi, tinggal ada namanya, ya adalah kita bisa ngukur di karingodi air yang dibutuhkan berapa itu jalan sebenarnya. Tapi itu Pak, kalau di pedesaan biasanya kalau sudah ada satu contoh berhasil Pak jangan niru. Ya itu betul. Nah sekarang di antara contoh itu yang mau nyontoh kadang-kadang juga susah untuk menjadikan contoh. Memang mengubah mindset petani konven itu memang agak susah. Itu yang saya tahu dari teman-teman. Ya karena saya juga nggak punya lahan untuk ke sana. Kalau mau mengubah sejarahnya enggak. Betul harus ada contoh dulu. Ada contoh. Baru bisa. Media tanam anorganik. Yang pertama RW. Nah ini RW tadi rock wool. Yang kedua hidroton. Ini hidroton. Ini pasir poin 3, yang 4. Nah, kita spon ada maksud. SpongeBob. Petani yang pakai itu biasanya nomor 1 dan nomor 2, RW dan hidroton. Di RW rock wool. Hidroton itu tanah liat yang sudah dipanaskan tapi bentuknya kayak kacang telur.
Oke, benih tadi sudah ya. Ini benih. Sudah paham antara perbedaan benih dengan bibit. Oh, penyemaian. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Ibu-ibu tadi sudah minum, saya belum minum. Jangan minum itu, Pak. Maaf, malah nanti mabuk kepayang. Pak aja. Kuina lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Pak Saiful, berarti kalau kita membuat seperti ini harus mempunyai alat dua itu. Saran saya nanti adalah ke depan kalau memang Ya, depan. untuk sementara ini Kalau masih belum memungkinkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nanti sekiranya ada anggaran atau apa, bos, saran saya lebih baik. siap. Yang lain, monggo. Kalau untuk pasar ini gimana? Ya, ini sudah pinter ibu ya, sudah bicara pasar. Karena Belum mulai sudah bicara pasar. Tanya enggak kan kalau kita sudah panen mau dikemanakan gitu. Kalau kita yang membeli cuma warga kalau kita makan gimana? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus karena betul ketika bicara hidroponik masuk ke area bisnis kita harus punya pasar. Mungkin diawali ya Bu. Kalau di arah perumahan, kalau nanti dikelola BKK bisa jadi nanti untuk memenuhi kebutuhan internal perumahan. Kalau stoknya, misalkan stoknya BKK sudah maju, bahkan kebunnya misalkan 1000 titik misalkan, nanti akan saya coba gabung dengan komunitas saya di hidroponik. Biasanya teman-teman di komunitas saya di hidroponik saling tukar menukar. Artinya sebenarnya bukan ngambil, maaf karena kami masih belum menjamin. Saya pun sendiri saya punya anggota misalkan, ayo Pak, saya punya sayur ini, tolong diambil. Kami juga bisa menjamin seperti itu. Tapi biasanya saling menginformasikan. Contoh, kebun saya panen pakcoy. Jadi biasanya teman-teman yang butuh langsung ambil. Customer-customernya mereka itu ngambil. Saling bertukar lah. Di kebun A panen selada. Siapa yang butuh? Itu yang masih kami lakukan. Karena kami masih belum punya. Kalau bukan pasar, kalau pasar sudah jalan, artinya pengepul masih belum ada di sini. Di Sumeneb, pengepul atau market yang memang khusus di sana, konsen di sana masih belum ada. Ini kami masih kemarin terakhir Kopdar merencanakan ada geria hidroponik yang dikelola oleh komunitas. Ini masih jangka panjang, masih mencoba. Beda. Nah, beda. Tapi alhamdulillah teman-teman selain saling menukar antar anggota, teman-teman juga punya pasar sendiri dengan online dan semacamnya. Artinya gini, kalau masalah pasar, betul kekhawatiran itu ada. Takutnya berlebih posan. Tapi paling tidak selama ada barang itu gampang. Sekarang bicara pasar tuh dengan ada kan posannya. Lebih baik ada barang dulu kalau menurut saya. Kita nanam dulu yang baik, ada barang, pasar itu gampang. Apalagi mohon maaf dengan koneksi kita yang sudah media sosial yang cukup gampang kita aksesnya. Gampang. Tinggal kita berapa anggota BKK? Ya itu Pak. Oh enggak gini, bukan anggap 40 anggota. Saya kalau dari pasang di statusnya. Iya, anggaplah masang dulu Mbak Lisa. 40 anggota pasang di status misalkan. Teman rata-rata berapa orang? Iya, teman-teman. Pasti ada. Nah di sana memang kita mencoba mencari pasar. Sama Bu, saya 2016 mencoba mencari pasar. Pertama kali saya buat pun banyak yang datang. Setelah itu merosot. Nah di sana saya melihat orang mana yang memang konsen di sayur. Alhamdulillah sampai sekarang kebun saya kecil nggak besar, tapi masih jalan. Jadi saya sekarang fokus pada custom saya yang tetap, nggak ngurus pasar lain sudah. Proses. Jadi kebun saya hanya berapa titik, 300 titik, tapi saya rotasi 1 minggu sekali harus panen dan custom saya selama 1 minggu itu terpenuhi selesai. Walaupun hanya kangkung, sawi atau selada itu yang saya lakukan. Artinya betul kekhawatiran ketika bicara produksi pasar. Tapi saya ingat pesan guru saya juga, ada pasar dulu mau kita hasilnya dulu. Pabe de bere buru pasaran.
Karena repot kalau Bu Guru pasar tak kira nama-nama Bu. Ini jelas. Mungkin ada aja pasar kado tak kira nama-nama. Tapi paling tidak ayo kita nanam dulu, paling tidak untuk keluarga. Kalau di rumah lah misalnya. Kalau untuk PKK ya udah kita kembangkan PKK-nya. Di Bank Selok pun sama. Setelah tadi masuk setelah dibentuk, bahkan salah satu RT di sana sudah bangun shop, hidroshop namanya. Jadi dari petani-petani di Bank Selok itu masuk sana. Terus selain jual sendiri juga masuk sana, disuplai dari petani-petani di PT di Bank Selok. Jadi nantilah gampang lah bisa komunikasi dengan Pak Lurah untuk main-main ke sana. Siap. Gampang. Maksudnya Apa cuma sayur saja? di mana? Itu yang di mana? Penanamannya. Bisa untuk yang lain selain sayur. Oh, di sini Sumeneb masih memenuhi sayur, masih sayur daun. Kalau buah gini, kalau buah memang belum, karena kalau di kami di hidroponik sayur itu level bawah. Kalau sudah masuk ke buah, dia sudah naik tingkat, naik kelas semua. Tapi kalau saya sendiri, karena saya sebenarnya berasal dari hobi, sudah pernah nanam tomat. Ya, saya sudah pernah nanam tomat di hidroponik dengan sistem DBS. Alhamdulillah, basic saya memang senang tomat daripada cabai. Walaupun senang sambal, tapi kalau dari buahnya nanam saya lebih senang tomat. Alhamdulillah kemarin puasa selama puasa saya panen tomat 2 hari sekali. Dan memang beda Bu, percaya atau tidak, tomat di hidro dengan tomat yang saya beli di pasar itu beda. Tomat yang bagus adalah tomat yang kesat, cetak, tak punya air. Di hidroponik itu benar-benar kesat dan isinya daging. Ketika dipotong, aduh, amunyi Bu. Keras. Itu harus bunyi ya. Tomat buah. Tomat buah pun kalau ditanam di sini juga agak bagus kalau nggak ini. Iya. Kangkung, ini kangkung. Saya pertama kali memang nanam kangkung. Nanti bedakan rasanya kangkung pasar belum nanam di hidroponik. Ngerak nih, terus amunyi Bu. Kesat. Manis lagi ya. Ada rasa-rasanya kayak ya. Ada manis-manisnya kayak yang di depan. Memang ada. Ini benar. Ini enggak. Bukan saya jualan, enggak. Nanti buktikan sendiri kan. Kangkung saja yang di hidroponik dipotong itu memang renyah, kriuk-kriuk. Memang ketika dimasak, perhatikan kalau dimasak aroma baunya juga beda. Nah, itu dia Mbak Lisa nggak bilang. Coba bilang tadi saya bawa. Nah ini Mbak Bibit, kebetulan saya juga kenal Mbak Bibit, Mbak Lisa. Sejak tahun berapa saya? 2 tahun yang lalu kalau saya ingat. Cuma lost komunikasi akhir-akhir ini. Dan alhamdulillah ketemu di sini lagi. Pak Bibit tadi sempat ngobrol di sini dengan saya. Mas tidak bawa minumannya atau pudingnya. Kebetulan saya juga dari sayur tadi saya olah menjadi jus, menjadi puding. Puding apa Pak? Puding sayur. Puding sayur apa ya biasanya? Apa aja Bu, yang saya panen apa ya udah itu bahan bagus. Di jusnya ya. Saya jus. Apa tadi di belakang? Iya. Nanti. Nah Pak Bibit bilang udah bawa Mas. Kebetulan custom juga saya Pak Bibit untuk olahan saya. Aduh enggak Pak, kemarin baru saya juga mendadak, saya pun juga dari istri sibuk. Jadi mohon maaf. Sebenarnya biasanya saya kalau ngisi acara kayak gini Dharma Wanita PKK saya biasanya bawa. Cuma nggak kepikiran kemarin lagi sama-sama sibuk. Ya, berarti minta diundang lagi. Kalau bisa sampean yang ke rumah gitu aja gitu. Iya. Survei ke sana ya Pak. Siap. Nah, ada lagi pertanyaan kalau nggak ada ya monggo Pak Bu. Kemarin kita sudah nanam di tempat kami itu. Habis itu kita jual Pak Saiful. Iya. Gak taunya ibu-ibu pada gini. Memang kita jualnya lebih mahal kan? Karena kita pakai nutrisi, pakai lain beda sama yang ditanam. Nah, mereka bilangnya, aduh, kok mahal ya, beda ya sawi di pasar sama sawi yang ini beli. Padahal mereka tidak tahu kalau sawi ini tidak mengandung pestisida dan rasanya beda gitu loh. Cuma kan rata-rata orang sih kok sama sawinya, sama kangkungnya gitu. Gimana Pak Saiful itu? Ya itu sebenarnya tantangan. Saya juga di awal seperti itu tantangan saya ketika menjual dengan harga paling tidak nanti kita ketemu HPP-nya berapa kita bisa jual. Nah, selain tantangan kita sebenarnya mengedukasi Bu. Tugas kita sebenarnya mengedukasi. Yang namanya mengedukasi kalau yang penting kita menyampaikan
bla 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 bla. Tarema, alhamdulillah, tarema biarkan. Cuk pikire Iya. yang enggak mau mengerti, betul. Yang mengerti pada beli. Ya. Ini bagus. Karena memang rata-rata seperti itu. Untuk yang ngerti dan mau sehat, saya kira nggak akan ada embel-embel seperti itu. Itu real, itu pengalaman saya sendiri ketemu dengan custom. Tapi yang tidak maunya sudah kita biarkan. Nanti ujung-ujungnya kalau mereka butuh atau pengen tetap menghubungi kita. Jadi mau nanti kalau di lapangan ketemu seperti itu ya kita harus sabar. Tetap kita layani, kita edukasi. Ini loh hidroponik kayak gini. Diterima atau tidak ya kembali ke masing-masing. Nunggu hidayah lah. Ya, jadi kalau kita mau pasar tuh kadang-kadang ragu-ragu ini mau di. Jadi banyak itu kita yang beli para ibu-ibu dan Menengah ke atas. Iya, Betul. pejabat itu Betul. yang beli-beli karena mengerti. Ya. Sangat sehat sayur ini. Betul. Ya, ya itu yang susah mengubah mindset. Tapi tidak apa-apa, itu tadi tantangan kita bagaimana mengubah mindset, mengedukasi masyarakat. Kalau saya sendiri tidak harus beli, kalau bisa nanam sendiri, ayo nanam, monggo silakan. Saya lebih senang kalau ketemu dengan ibu, ayo nanam, itu lebih semangat. Yang penting jangan kendor lah semangat. Kalau kendor, wah itu yang susah. Ada lagi? Monggo Bu. Monggo Ibu. Langsung praktek katanya. Oh, langsung praktek. Kalau praktek, oke, kita langsung mana? Pak Jai. Nah ini saya lupa tadi. Mungkin di sini ada talam plastik. Talang plastik Bu. Bu Yuni, di talang plastik Ibu RT. Untuk penyemaian. Itu penyemaian. Ini penyemaian. Ini contoh aja, nama. Nah itu ada piring. Nah itu talam ada ya. Iya. Tapi nanti ganti ke yang plastik ya, Jangan yang besi, jangan yang seng kayak gini. Yang plastik. Enggak, jangan pakai talam yang plastik. Ya betul. Dalam sinodo. Dewa. Potong ya. Oke, kita langkah-langkah penyemaian. Yang kita pakai adalah media tanamnya RW atau rock wool. Tadi apa Bu? Sepakto ya? boleh Pak Contoh sawi. Nah bisa dilihat di depan ini Pak Jai, ini ketua salah satu ketua RT di Bang Selok, anak buahnya Pak Lurah, Pak Fajar. Mari. Nah itu dipotong sekitar 2 cm lebarnya. Kalau beli itu di mana? Kita potong bolu ini. Di online ada, di saya juga ada. Oh iya. Dijual per apa? Per bebas, Oh, sesuai kebutuhan. kalau segini. Istilahnya gini, istilah ukurannya kalau RW itu 1 slab, 1 meter itu bahasanya 1 slab, 1 meter. Tapi nanti kalau beli biasanya saya mikir juga. Mana proporsinya? Nah setelah dipotong seperti tadi, kemudian dibagi menjadi 18 bagian, potongan kecil-kecil. Jangan Potongnya jangan sampai putus. Oh gitu. Jangan hancur ya, Pak. Jangan putus, Jangan jangan putus, putus. jangan putus Bu. Oh, separuh aja. Ternyata ini sudah diolah ya gabusnya ini ya, soalnya beda. Ini bahan dasarnya batu nih. Dipakai Jadi spontan nggak ada. Ini sebenarnya sudah diolah ya Pak Saiful kok beda. Oh, kalau ini memang media khusus, media tanam khusus RW ini memang dari pabrik. Oh, ada sudah di pabrik ada, memang khusus. Ada. Oh, jadi Itu ada 18 potongan. Iya, tahun sudah. Ada 18 biji. Panjangnya dibagi 3, kesininya dibagi 6. Nah, ini khusus ya Bu. Khusus. Jangan nanti busa di rumah di kasur dipotong. Jangan. Kalau mau pakai yang spot tadi. Maaf ya. Nah, oke sudah. Ya, Bu. Nah, potong lagi boleh. Ke ininya Bu jangan ke orang. kayak gini rencana aja. 1, 2. 2 meter, 2 meter. 2 cm. 2 cm. 2 meter, 2 Kurang cm. lebih 2 cm. 2 cm. Kayak motor kopi tawar Ya sama. Ini 3, 1, 3. 3. Set. Seret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separuh dulu seret.
Seret, seret. Kayak 18. Geser. Serocot. Selisih. Serasat. Ya, Jadi aneh. nih. Tambahan khusus. Ya. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus.